sahabat Sabda semua, selamat tahun baru. Ya, bersyukur banget karena pada awal tahun yang baru ini kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang pelayanan Sabda dan khusus pada hari ini kita akan sama-sama melihat semua yang sudah Tuhan kerjakan walaupun hanya dalam waktu singkat ya. Pengen memberikan highlights aja dari pelayanan Sabda sepanjang 2025 ya. Bagaimana Tuhan menolong Sabda bersama dengan para mitra, bersama dengan para sahabat Sabda dan pendukung semua bisa bekerja sama untuk menghasilkan karya-karya atau menghasilkan hal-hal yang bisa membangun lagi tubuh Kristus, terutama untuk membawa semakin banyak orang percaya ya di Indonesia ini untuk belajar firman Tuhan, memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini yang pasti ya kalau ngobrol-ngobrol nggak mungkin lah saya sendirian ya. Pasti saya akan ada teman ngobrolnya nih. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini. Saya mohon kesediaannya teman saya Yudo ya untuk membuka di dalam doa. Silakan Yudo. Ya, baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anakmu berkumpul dalam ruang Instagram ini untuk kami ngobrol, untuk kami belajar, untuk kami juga sharing informasi terkait dengan bahan-bahan pelayanan dan juga apa saja yang sudah dilakukan oleh Sabda selama tahun 2025. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami semua dan juga menopang setiap apa yang kami gunakan, baik laptop, HP, jaringan, listrik, dan juga keamanan kami masing-masing, kiranya Tuhan Engkau yang melindungi dan juga menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya nama dimuliakan dalam acara ini dari awal hingga akhirnya, yang kami boleh menjadi berkat juga dan juga menjadi kesaksian bagaimana Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami dalam pelayanan ini. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami doa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yuda. Ya, baik bagi rekan-rekan yang baru saja bergabung, sekali lagi kita ada dalam acara Kenal Ilsa dengan topik obrolan kita pada sore hari ini adalah laporan pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ya, highlights untuk pelayanan Sabda 2025 ya. Bersama dengan Evi, saya Evi sebagai host ya. Untuk tahun 2025 kami sangat bersyukur karena kami sudah bisa selesaikan ya dan dalam raker sudah bisa dipertanggungjawabkan memberikan laporan-laporannya ya, dan harapannya dari yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya pada sore hari ini semua juga bisa semakin melihat secara garis besar pelayanan Sabda itu sendiri. Nah, tahun yang lalu itu ada tim Sabda Labs, ada tim Sabda Academy, ada tim Sabda Resources dan juga ada tim Steering Committee ya. Mereka nanti teman-teman saya nanti akan memberikan laporannya. Dan kami juga sangat mengucap syukur karena pada tahun 2025 yang lalu ya, kalau mengikuti terus perkembangan pelayanan Sabda ya dengan tema AI for God New Generations ya, kami sangat berharap bisa menjangkau bangsa ya, banyak tempat ya. Jadi kita punya tema AI sebangsa nih ya, harapannya sih bisa menjangkau banyak tempat di Indonesia, tidak hanya secara online tetapi juga secara onsite, bisa hybrid juga ya, untuk bisa semakin menggerakkan gereja dengan gerakan AI for God ini ya, dan begitu banyak juga program-program pelayanan Sabda yang dikhususkan atau difokuskan untuk itu ya. Nah, saya nggak akan panjang lebar lagi ngomongnya, jadi saya akan langsung serahkan kepada teman-teman saya untuk sharing nih ya. Apa aja sih highlight pelayanan dari masing-masing tim tahun 2025 yang lalu gitu ya. Lalu program apa saja yang sudah dikerjakan, tantangan-tantangan yang ditemui apa saja, dan nanti harapannya belakangan ya. Jadi silakan boleh perkenalan dulu ya. Saya mulai dari rekan saya yang berdua ini. Salah satunya silakan dari Aldo dulu ya, perkenalkan diri dulu, timnya di mana dan bisa dipaparkan ya highlights-nya dan tantangan yang dihadapi. Silakan. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, aku Aldore, aku dari Sabda Labs. Ya, yang menjadi highlight di tahun 2005 kemarin banyak banget sih sebenarnya apa yang sudah kita kerjakan selama setahun. Terutama ya pasti terkait perkembangan AI, karena kita di Sabda Labs itu kan fokusnya terkait perkembangan tools dan juga alat-alat studi Alkitab, baik menggunakan teknologi terbaru maupun teknologi-teknologi yang ada. Ya pasti banyak banget yang kita sudah kembangkan terkait teknologi AI itu sendiri. Ya, itu yang pertama kita lakukan dengan model agentic AI, bot yang kita tanamkan juga, ada AI-nya juga buat Telegram, terus juga
terkait infrastruktur yang baru yang pastinya mendukung untuk teknologi AI. Terus ada juga kalau Bapak Ibu semua udah tahu itu tentang Alkitab GPT ya. Di semester kemarin kita juga mengembangkan Alkitab GPT di mobile sampai akhirnya bisa terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi studi Alkitab lainnya seperti Wikipedia, tafsiran, bahkan juga kita ongoing untuk Alkitab sendiri dan juga masih banyak lagi, apalagi terkait data-data AI generate. Kita juga mengupgrade situs-situs yang ada dan kita juga integrasikan dengan AI ya. Itu semua yang menjadi concern kita selama di tahun 2025 dan highlight yang pastinya masih banyak lagi sih terkait apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2025 ini. Ya, tantangan terbesar untuk di tahun 2025 itu ya pastinya terkait perkembangan AI yang seringkali tidak bisa dibendung gitu. Jadi kalau kita ngomongin AI ya pasti AI juga terus berkembang, kita juga mau nggak mau harus berkembang dan seringnya kita terjadi kejar-kejaran gitu. Jadi AI sudah 5 langkah ke depan, kita masih harus mengejar 5 langkah. Kita sudah sampai 5 langkah, ternyata AI sudah 2 langkah, 3 langkah ke depan lagi. Ya, kita benar-benar terus berjuang untuk selalu belajar, selalu berusaha agar ya jangan sampai studi kita ini ketinggalan zaman gitu. Itu sih yang menjadi tantangan. Iya, thank you Aldo. Bisa diberikan itu ya highlights atau produk unggulan apa atau pelayanan unggulan apa yang dikerjakan oleh tim Sabda Labs pada tahun 2025 yang lalu yang bisa menolong gereja ya untuk bisa memanfaatkan AI ini dalam studi Alkitab terutama. Ya. Kalau ngomongin studi Alkitab, produk unggulannya pasti Alkitab GPT yang pasti. Yang sudah terintegrasi di semua platform Alkitab Sabda. Jadi kayak di situs, di aplikasi juga sudah terintegrasi. Itu menjadi salah satu produk unggulan kita. Apalagi untuk perkembangan AI yang saat ini juga Alkitab GPT juga terus berkembang. Nggak cuma stuck, dia akan berhenti. Dia akan terus belajar gitu. Jadi ada hal baru, dia juga akan belajar. Itu yang menjadi salah satu produk unggulan kita. Apalagi ngomongin soal perkembangan studi Alkitab itu. Jadi di semua platform untuk studi Alkitab dari Yayasan Lembaga Sabda sudah terintegrasi ya dengan Alkitab GPT? Ya sudah Bu Evi. Jadi kayak Alkitab Sabda di situs itu kita sudah pasangkan juga Alkitab GPT, jadi kita bisa langsung search dari situ. Di Alkitab mobil itu juga sudah ada di Alkitab karaoke itu untuk situs. Di aplikasi Android juga sudah ada di Wikipedia, di Tafsiran, dan ini masih sedang ongoing untuk di aplikasi Alkitab dan Kamus, dan juga ada beberapa yang kita kerjakan itu juga sudah terintegrasi. Banyak sih yang sudah benar-benar kita usahakan integrasi untuk menjunjung studi Alkitab kita lebih maju lagi. Oke, sip, mantap ya. Dan juga satu perkembangan yang cukup signifikan juga ya pada tahun 2025 lalu dari tim Sabda Labs itu ada juga kami membangun untuk center ya, AI for God Center for Excellence itu juga ya. Diharapkan bisa menjadi pusat untuk pusat untuk gerakan AI for God ini dan menolong masyarakat Kristen Indonesia bisa memanfaatkan AI. Di situ sudah ada beberapa video, ada bahkan kita berikan ini ya, ada tools, resources, ada toolkit GPT, toolkit AI for God juga ya, ada ya? Ada di Sabda itu toolkit yang sudah kita buat, bukan cuma ada kita GPT di situ, tapi ada juga counseling GPT. Nah, ini ada highlight juga Bu F yang mungkin agak mengganggu kita. Apa nih? Ya, itu terkait counseling GPT yang kita terkena privacy kebijakan ya. Terkena kebijakan baru gitu dari GPT. Jadi kita nggak bisa mengembangkan, tapi jangan khawatir, kita juga sedang memikirkan agar kita juga bisa terus berkembang melalui counseling itu. Iya betul. Ya itulah salah satu tantangannya ya Alde ya. Perkembangan apapun yang terjadi kadang tidak disangka-sangka, tapi selalu ada jalan keluar ya. Pasti bisa lah ya. Akan muncul konseling GPT versi berikutnya.
Begitu? Ya, kami berdoa. Berdoa dan dikerjakan dong. Oke, thank you banyak Aldo ya. Sekarang saya mau ke ini deh, mau ke tim Sabda Akademi nih ya, yang tahun lalu ini digawangi oleh Roma dan juga Tian sebagai PJ-nya ya. Dari Roma sendiri, gimana nih, Roma? Highlight-nya untuk tim Sabda Akademi tahun 2025 dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi. Silakan, Rom. Ya, halo Bu Evi dan teman-teman seluruh sahabat Sabda. Jadi saya Roma dari Sabda Akademi di tahun 2025 bersama Tian sebagai penanggung jawab. Ya bersyukur sekali ya karena Sabda Akademi sekali lagi itu bisa mewadahi seluruh program pelayanan Sabda dalam artian untuk semua pembelajaran, untuk semua roadshow, undangan, training, dan lain sebagainya gitu ya. Dan pada tahun 2025 sebenarnya ada banyak sekali hal yang sudah dikerjakan oleh Sabda Akademi ya untuk semua program pelayanan ini bisa memperlengkapi gereja, komunitas, STT, dan seluruh pengguna Sabda, seluruh masyarakat Kristen Indonesia. Nah, pada tahun 2025 ada banyak program yang sudah dibuka sebagai highlight dari Sabda Akademi. Kita membuka kelas-kelas online pastinya, dan ini memang setiap tahunnya juga kita lakukan gitu. Ada kelas dari doktrin Alkitab, ada juga beberapa kelas baru yang kita buka seperti kehidupan Nabi Besar dan beberapa kelas lainnya seperti sekolah minggu dan lain-lain. Selain itu juga kita membuka bedah kitab untuk kita bisa membedah, menggali kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dan juga Baru, dari kitab Kejadian, Yohanes, Roma, dan sehubungan dengan tema-tema gereja ya. Di Paskah kita membuka Paskah Yohanes, dan di Natal kita buka kitab Mazmur gitu. Nah, selain itu juga Sabda Akademi membuka training seminar gitu ya, AI Talks ini untuk AI for God, untuk bisa juga memperlengkapi gereja ya, untuk bisa berinteraksi dengan firman Tuhan melalui teknologi AI. Kita membuka AI Talks 21 kali, ada juga seminar-seminar MLC dengan tema-tema yang ada ya, seperti tema anak, Bible storytelling, dan juga lain-lain. Akan ada juga office hour yang dilakukan ya, untuk bisa setiap bulannya tanya jawab secara bebas gitu ya, bersama dengan fasilitator dari Sabda. Terus selain itu juga ada komunitas-komunitas dari ya, Sabda seperti Growing Together. Ini juga dibuka sebulan, dalam sebulan itu 4 minggu setiap bulannya dilakukan. Ada roadshow juga untuk bisa menjangkau sebangsa yang menjadi tema Sabda tahun 2025. Itu ada 65 tempat yang dibuka, mulai dari Solo, Bali, sampai Eropa juga, ke luar negeri. Terus selain itu juga ada relasi lain seperti Sabda Youth, seperti Alkitab, media sosial Sabda, WAG, blog-blog, dan lain sebagainya itu. Jadi ada banyak sekali yang sudah dilakukan, dan pastinya program baru di tahun 2025 itu ada Youth Learning Center. Ini memang sudah setahun bersyukur berjalan ya. Untuk Sabda juga bisa memfasilitasi anak-anak muda bisa belajar firman Tuhan, tema-tema kekristenan yang pasti relate dan juga relevan dengan kehidupan anak muda. Ya, puji Tuhan karena Tuhan boleh menolong seluruh pelayanan dari Sabda, khususnya Sabda Akademi, untuk bisa menjangkau gereja dan juga bangsa. Itu Bu Evi, kalau ya itu masih highlight. Masih highlight itu ya. Iya. Highlight itu ya. Nah, kalau tantangannya sendiri sebenarnya setiap tim itu punya tantangan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di Sabda Akademi memang tantangannya ya tentang kelanjutan kelas gitu, untuk bisa menjangkau peserta-peserta baru, atau mungkin menjangkau atau memfasilitasi peserta-peserta lama untuk bisa menjadi duta Sabda, sehingga materi itu bukan hanya didapatkan pribadi-pribadi, tapi mereka bisa multiplikasikan dan mereka bisa ajarkan gitu. Terus tantangan lain kemarin jadi satu evaluasi itu bagaimana seluruh program Sabda ini tuh bisa engage gitu ya, supaya relasi kepada sahabat Sabda melalui materi, melalui apa-apa yang mereka pelajari itu bisa nyampe ke mereka, dan bisa juga meningkatkan engagement dengan seluruh sahabat Sabda. Terus pengembangan lainnya seperti AI udah pasti jadi satu tantangan, karena di Sabda Akademi juga mau nggak mau seluruh staf dituntut untuk bisa terus adaptif, terus juga punya skill baru untuk memanfaatkan AI dalam pembelajaran dan juga dalam pelayanan. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih banyak Rom ini ya. Jadi memang cukup banyak cukup banyak highlights ya yang
terutama untuk bisa engage dengan bahan sih sebenarnya ya dari teman-teman dari tim Sabda Academy. Nah, ini juga menjadi satu menjadi satu pemikiran yang sangat besar juga ya dalam ketika kita lakukan highlight untuk Sabda Academy ini, itu yang menjadi proyeksi untuk pelayanan Sabda tahun 2026 ini ya, diharapkan bisa lebih banyak engagement ya, bukan hanya dengan engagement bahan, tetapi juga bisa lebih engage dengan pengguna, dan bersyukur sih untuk untuk yang sudah dicapai dari tim Sabda Academy pada tahun 2026. Begitu banyak pengguna kelas juga ya, mereka yang mengikuti kelas, mengikuti seminar, roadshow, semuanya diatur oleh teman-teman dari tim Sabda Academy. Puji Tuhan. Dan tadi saya ingin menggarisbawahi yang paling ini ya, yaitu adanya Youth Learning Center ini sendiri, soalnya menjadi satu bagian dari gerakan membangun new generations ya. Harapannya dengan anak-anak muda yang adalah generasi baru dari gereja, kita bisa menjangkau mereka untuk gerakan AI for God sebangsa. Ya, thanks banyak ya untuk teman-teman dari tim Sabda Academy tahun 2025. Nah, sekarang saya mau ke rekan saya nih yang berbaju hijau dengan tulisan AI for God. AI for God apa nggak kelihatan di sini? Silahkan bisa perkenalkan diri dan dari tim mana nih tahun 2025 yang lalu. Iya, perkenalkan nama saya Yudo, saya dari tim Sabda Resources ya. Tahun lalu kami ada banyak kayak tugas-tugas yang berkaitan dengan tim-tim lain juga gitu, karena di mana ada kelas dan di mana ada seminar, kami juga turut memberikan support kayak misalnya grafis gitu ya, brosur-brosur, kemudian flyer, kemudian juga promosi-promosi, dan juga setelah seminar berakhir, kami juga yang harus mengolah video-video arsip-arsipnya begitu ya. Jadi tetap melakukan hal itu dengan berbagai alat juga, dan juga kami juga mengerjakan tentu aja hal-hal yang berkaitan dengan publikasi. Jadi kita punya publikasi itu ada beberapa gitu ya, ada OD, ada P21, ada KADOS itu pokok doa gitu, dan banyak lagi gitu. Jadi kita di Sabda Resources lalu berkutat dengan hal seperti itu gitu. Tapi juga kita punya beberapa project yang bisa disumbangkan juga untuk Sabda dalam pelayanannya juga adalah pertama ada e-book Hati Pemuritan gitu ya, e-book yang terjemahan dengan AI, kemudian diedit bersama dengan kami, kemudian diterbitkan dalam bentuk buku fisik. Gitu. Kemudian juga untuk ada satu e-book yang cukup lama dari Ketua Komisi, itu di semester 2 kita bukan hanya explore tentang penggunaan AI, tapi juga bagaimana AI audio itu bisa diberikan untuk memperluas penjangkauan buku ini gitu. Kemudian juga ada lagi kayak kartu tokoh misi, itu juga kami buat untuk menunjang pembelajaran tentang tokoh-tokoh misi, dan juga pasti ada referensinya gitu untuk bisa teman-teman baca di situs biografisi dan juga situs misi. Kemudian ada paket seminar pasca, ini juga dibuat untuk, ini tahunan ya, dibuat untuk menolong teman-teman juga untuk belajar tentang pasca dari arsip-arsip yang sudah ada, tapi juga dilengkapi dengan bahan-bahan dari AI. Jadi ada ringkasannya, ada quotes-nya, ada macam-macam lah untuk teman-teman bisa pakai dan juga gunakan gitu. Kemudian nggak hanya itu, kami juga belajar banyak tentang engagement gitu ya, karena dulu Sabda Resources itu banyak berguna dengan engagement kepada pengguna. Kita di semester pertama kita belajar tentang gimana sih bikin bahan yang menarik dan juga bikin bahan tuh engage gitu. Jadi kita punya aset namanya komik Kingston ya, teman-teman kalau tahu ya. Komik Kingston ini menarik banget gitu, tapi kenapa nggak diangkat lagi? Yuk kita angkat lagi. Jadi kita bikin nama nama kontennya trivia peristiwa Alkitab. Dan kita menggunakan komik-komik Kingston ini sebagai aset untuk grafis konten di media sosial, Sabda Media. Kemudian belajar lagi tentang bagaimana membuat vlog gitu ya, vlog-vlog dari artikel yang sudah ada, kemudian dibuat vlognya supaya kekinian gitu ya, supaya teman-teman juga bisa baca atau bisa tertarik gitu ya untuk baca baca artikel-artikel yang baik ini dari vlog-vlog yang dibuat, dan hasilnya cukup memuaskan gitu ya tentang vlognya ya, karena
banyak banget orang-orang yang nge-like, banyak yang komentar juga, dan ini sangat menarik melihat perkembangan dari media sosial dari SR. Itu sih tantangannya adalah kemungkinan kalau saya pribadi kadang-kadang untuk yang bahan barunya banyak banget kita punya kan, cuman editingnya cuman saya dan plus AI. Kita punya masing-masing orang tuh punya asisten sekarang di Sabda. Iya. Jadi kita pakai AI ini, dan puji Tuhan ada banyak perkembangan juga untuk bisa pakai AI untuk mengedit. Nah, ini udah beberapa kali aku sharingkan juga, dan lebih lebih cepat, lebih pinter gitu ya untuk bisa mengedit bahan-bahan yang ada, nggak cuma artikel tapi juga bahan-bahan publikasi juga kita bisa edit pakai AI. Kemudian juga tantangan berikutnya mungkin kekurangan orang gitu ya, karena di itu sangat minim orangnya, sangat banyak kerjaannya, dan kita juga punya backlog yang perlu dikerjakan dengan cepat gitu. Jadi kemungkinan besar yang jadi kalau kita bilang tantangan ya kekurangan orang. Tapi puji Tuhan selama semester 1 dan 2 2025 itu kita banyak belajar tentang kerjasama, tentang bagaimana AI bisa menolong ini dan itu. Terutama di akhir-akhir semester 2 nih, kita ngelihat waktu itu banyak kayak terutama di seminar Natal ya, kalau teman-teman ikutin, itu kita explore kepada beberapa AI gitu yang ternyata ini bisa nih jadi jalur-jalur publikasi atau jalur-jalur bahan berikutnya gitu. Dan itu sangat menarik sih melihat perjalanan yang Tuhan memberikan bagi kami tahun 2025. Makasih Bu Evi. Wow, itu ya. Jadi walaupun sudah ada asisten AI, masih tetap kita butuh SDM ya. Ini untuk ini ya, untuk menolong, untuk menolong bisa memanfaatkan para asisten ini dengan lebih maksimal gitu ya. Betul sekali Bu. Iya, ya, dan satu highlight juga sih cukup banyak juga ya resource yang bisa dibuat dengan bantuan-bantuan AI ini juga ya. Ada juga yang memang kita produksi sendiri, tetapi dengan adanya AI ini betul-betul kami akui bisa menambah semakin banyak resource yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia untuk diperlengkapi dalam pelayanan. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Yudo. Nah, sekarang saya mau ke rekan saya nih dari Steering Committee. Silahkan, Ibu boleh memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan namaku Santi dari tim Steering Committee. Ya, bersyukur gitu ya selama tahun kemarin 2025 gitu Tuhan banyak menolong gitu ya. Jadi kalau ditanya highlights-nya apa gitu ya, baik pelayanan maupun program ya, yang pertama kami bersyukur gitu ya, kami masih bisa mengerjakan, melayani dengan visi IT Forgat gitu ya. Dan seiring berkembangnya teknologi, kami juga terus ya giat gitu dalam gerakan Forgat gitu ya untuk sebangsa gitu. Ya bersyukur juga karena selama setahun kemarin gitu ya struktur untuk pelayanan Sabda masih bisa ini ya nggak ada perubahan gitu selama 1 tahun gitu ya. Jadi masih ada 4 tim gitu ya. Tadi sudah disebut Bu Evi gitu ya. Ada tim steering committee, terus juga ini tim steering committee ini sendiri tuh kami sebagai satu komite gitu ya untuk kami memberi arahan gitu ya untuk memberikan perspektif jangka panjang dan juga koordinasi global gitu untuk pelayanan Sabda sendiri. Lalu juga ada tim Sabda Labs, ada tim Sabda Academy dan juga Sabda Resources. Ya kami bersyukur juga selama tahun kemarin itu akhirnya ya kami bisa launching New Gria Sabda. Ya kami sangat-sangat bersyukur gitu ya. Setelah perjalanan yang cukup panjang gitu ya untuk renovasi, untuk banyak perbaikan gitu ya, teman-teman pasti juga bisa ngikutin ya di Sabda Daily gitu ya yang terus diupdate gitu ya. Ya bersyukur karena Tuhan memberi kami tempat pelayanan yang yang bisa mendukung kami gitu ya untuk bisa melayani dengan lebih baik. Lalu juga tahun kemarin Sabda genap berusia 31 tahun ya. Jadi kan jadi kami sama-sama gitu ya untuk merayakan kebaikan Tuhan. Temanya waktu itu Celebration of God's Excellence gitu ya. Ya kami sangat-sangat bersyukur untuk semua mitra sahabat ya yang bisa bergabung bersama kami untuk merayakan ulang tahun bersama. Lalu juga Sabda ya terus giat dalam gerakan ya for all sebangsa melalui roadshow tadi sudah disebutkan oleh Roma juga ya. Ada banyak sekali lebih dari 60 tempat gitu ya baik di dalam kota, luar pulau bahkan di luar negeri ya Eropa. Dan untuk steering committee sendiri kami berfokusnya pada kemitraan gitu ya untuk menjalin relasi di dalam
roadshow ini. Ya, lalu juga kami bersyukur ya masih terus bisa menjalin komunikasi, relasi baik dengan mitra lama, dengan mitra baru gitu ya. Baik itu mitra secara pribadi, organisasi atau yayasan, baik dengan STT, gereja ya, bahkan dengan guru-guru yang tahun kemarin kalau nggak salah lebih dari 800 guru gitu ya, yang akhirnya kami bisa juga memberikan training gitu kepada mereka. Ya, lalu juga Sabda ikut ambil bagian dalam kegiatan global ya di MDC 2025 di Netherlands. Ya bersyukur karena bisa bermitra juga, bisa sama-sama mendukung di dalam pelayanan. Lalu juga ada kerjasama dengan STT gitu ya, untuk kami bisa membuat satu MOU supaya bisa sama-sama gitu ya, untuk bisa dari Sabda bisa membekali para mahasiswa, mahasiswi, tetapi juga dari Sabda sendiri juga semakin bisa melebarkan pelayanan kami gitu ya. Ya bersyukur karena dari setiap tim ya, dari tim SC sendiri juga punya satu proyek bersama nih dengan teman-teman semua gitu ya di dalam tim ILSA. Jadi ada kami lakukan block time juga ya, Forgat Center for Excellence ya, tadi sudah di-mention Aldo, dan masih akan terus dikembangkan. Lalu juga Natal All Out ya selama akhir tahun kemarin yang sudah sangat-sangat bisa dinikmati gitu ya, bisa menjadi berkat. Lalu juga proyek-proyek lainnya terkait AI gitu ya, dan masih banyak yang lainnya, termasuk juga bagaimana kami sering memberikan info ya perkembangan dan pelayanan kami baik melalui Sabda Daily, berita ILSA gitu ya, maupun acara-acara kenal ILSA, kenal produk dan yang lainnya. Ya, bersyukur untuk itu semua, termasuk tim steering committee juga terus ya melakukan pendampingan untuk setiap tim. Kami juga terus mendorong ya untuk selalu ada training, ada pengembangan staff, termasuk juga kami menolong untuk yayasan lain gitu ya, atau organisasi Kristen lain di dalam memberikan konsultasi terkait layanan digital maupun AI. Ya, itu beberapa highlight ya, nanti banyak sekali. Ya, untuk tantangannya sendiri, ya pastinya ini ya, kami punya tantangan dalam hal, karena ini steering committee, salah satunya dalam hal leadership gitu ya, kepemimpinan. Ya, kami terus berharap ada regenerasi yang baik gitu ya dalam hal kepemimpinan. Jadi teman-teman yang lain juga bisa ambil bagian di dalam kepemimpinan yang solid juga. Terus juga terkait SDM ya, dengan SDM yang terbatas, dengan banyaknya pelayanan yang harus dikerjakan ya, meskipun kami terbatas tapi kami punya Tuhan yang terus menolong ya. Jadi ya doakan juga, karena ini juga menjadi satu kebutuhan kami ya. Lalu juga yang terakhir pastinya penyesuaian juga ya. Jadi teknologi terus berkembang, pelayanan Sabda juga harus tetap relevan. Jadi ini menjadi satu tantangan juga, tapi di balik itu juga ada kesempatan ya untuk kami bisa melayani dengan lebih baik lagi. Ya, sekian Bu Evi, nanti Bu Evi juga boleh tambahkan. Ya, cukup banyak sih ya dari tim steering committee sendiri. Tim steering committee ini sendiri sebenarnya adalah pengurus ya. Dari Lembaga Sabda juga ada badan pembina. Jadi di dalamnya betul-betul kami ingin mengarahkan setiap tim ya. Setiap tim untuk bisa terus berada di koridor sesuai dengan visi dan misi dari Yayasan Lembaga Sabda gitu. Jadi banyak sekali relasi-relasi juga yang dibangun ya. Bukan hanya dengan relasi yang sudah lama, tetapi juga ada relasi-relasi baru juga. Puji Tuhan untuk itu. Thank you banyak Santi sudah memberikan informasinya. Wow, puji Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan dulu nih buat siapa? Buat Tuhan kita dong. Iya, karena sekali lagi we can't do it alone gitu ya. Tuhan sudah memberikan mitra-mitra juga yang dengan penuh bekerja sama untuk memastikan bahan-bahan mereka bisa digunakan di Yayasan Lembaga Sabda ya. Dan itu bisa dibagikan kepada lebih banyak masyarakat Kristen Indonesia, dan juga untuk setiap roadshow, untuk setiap materi-materi yang sudah dibagikan dalam kelas-kelas dari Yayasan Lembaga Sabda. Ini ada juga satu big project yang kita kerjakan sepanjang tahun 2025, itu adalah pembaruan situs-situs Yayasan Lembaga Sabda. Situs Sabda itu terkenal banyak sekali gitu ya, Aldo ya. Itu ada katanya ada sekitar, kemarin kita inventarisasi situs ada 200-an situs ya. Ya, itu mencakup semua bahan-bahan ya. Bahan-bahan yang ada dari mitra Sabda juga, dari Sabda sendiri juga gitu ya. Dan saat ini perlu di-update, perlu di-upgrade gitu ya, supaya bisa lebih maksimal lagi untuk melayani. Dan puji Tuhan, sudah semua, Aldo, beres upgrade mesin situs-situs ini, Aldo? Ya, kalau ngomongin beres, sudah di-upgrade, tapi kan masih perlu ada beberapa perbaikan. Yes, jadi nah itu akan dibahas ya di rencana 2026 ya. Ada hal-hal yang akan kami lakukan lagi untuk menambah lagi maksimal bagaimana situs-situs yang begitu besar
dari Yayasan Lembaga Sabda ini bisa lebih dipakai maksimal untuk gereja Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya mau dari Santi sekalian deh nanti ke Aldo gitu ya. Harapan dan pokok doa gitu ya. Ya untuk tahun 2026 gitu ya. Pokok doa karena kan tahun 2026 udah ganti nih ya timnya, tapi paling nggak ruang lingkupnya masih masih sejalan dengan yang sudah kita kerjakan, karena ada beberapa hal yang kita lanjutkan juga dari tim-tim yang lama ini ya, walaupun ada banyak yang baru dari tim yang baru gitu ya. Harapan ke depan untuk pelayanan Sabda 2026 dan juga pokok doanya, silakan dari Santi. Ya, untuk harapannya sih Sabda semakin peka gitu ya, semakin peka tidak hanya dengan perkembangan teknologi, tapi juga semakin peka apa yang Tuhan mau gitu ya, untuk Sabda itu bisa memakai teknologi ini tuh untuk bisa melayani dengan lebih baik, juga untuk bisa memperlengkapi gereja-gereja gitu ya, dan juga STT maupun umat Kristen gitu ya pada umumnya. Lalu juga punya harapan ini ya, karena AI semakin pintar ya, tadi juga ada seminar tentang ini ya, 2026 gitu ya, ya. Jadi AI semakin pintar, jadi ya harapannya Sabda sendiri juga semakin bijaksana gitu ya di dalam memakai AI ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Lalu juga yang terakhir ya untuk internal sendiri ya harapannya supaya kita semua itu bisa punya koordinasi, komunikasi gitu ya, dan juga kolaborasi yang semakin solid gitu ya untuk kita sama-sama bisa melayani di dunia digital ini, di era AI ini tuh dengan semaksimal mungkin gitu. Ya untuk pokok doanya, doakan perlu hikmat dari Tuhan untuk semua ini ya, terus juga doakan supaya ada staf baru yang bisa bergabung dengan Sabda, yang punya hati kerinduan untuk melayani di bidang IT gitu ya. Dan juga yang terakhir berdoa untuk supaya semua yang sudah Sabda kerjakan ini ya selama 31 tahun ini tuh bisa benar-benar dipakai, bisa benar-benar menjadi berkat gitu ya, terutama bagi pelayanan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ya, amin, amin. Sekian Bu Evi. Terima kasih banyak Santi. Dari Yudo, dari tim Sabda Resource. Untuk kedepannya tidak akan ada lagi Sabda Resources, Bu Evi. Tapi diganti dengan tim SAR gitu ya, namanya tim Sabda Academy and Resources. Gitu. Jadi itu gabungan dari dua tim yang dirasa kemarin kita melihat bahwa ada kedekatan antara dua tim yang workflow-nya gitu ya. Jadi kedua tim ini digabung, kemudian ada penanggung jawab yang baru, nanti ada Fabio dengan Tian, dan kedepannya pastinya membutuhkan banyak penyesuaian, kemudian juga orang baru juga pastinya, dan ada hal-hal yang juga perlu dikerjakan dari PR yang dulu dengan juga produk-produk yang baru yang pastinya akan menyasar untuk menolong orang-orang Kristen di Indonesia bisa belajar banyak tentang Kristus, belajar banyak tentang Alkitab gitu ya, dan tentunya dengan dukungan teknologi AI gitu ya. Kita dari dua tim ini punya banyak pengalaman, punya banyak skill gitu yang didapat dari tahun-tahun lalu, dan kita di dalam tim yang baru seharusnya kita belajar untuk untuk mix gitu ya, untuk mix keterampilan-keterampilan yang udah kita punya gitu. Jadi doanya ya doakan supaya kami juga bisa bertumbuh, bisa berkembang, kemudian juga memiliki langkah-langkah yang strategis dalam depannya, dan tentunya juga kecepatan yang dulu di SAR tuh di SR tuh kayak kurang gitu ya. Jadi itu pokok doanya juga harapan kami untuk tim SAR yang baru ini. Begitu Bu Evi. Terima kasih banyak untuk Aldo, Yudo, Dodo. Oke, ya ini tadi karena Yudo sudah menyebutkan Sabda Academy Resources tahun 2026. Nah sekarang berarti harapannya nih dari tim Sabda Academy nih ya yang tahun 2026 ini melebur bareng dalam tim SAR. Gimana nih Ram? Harapan dan pokok doanya. Iya, karena SAR Sabda Academy itu kan melebur nanti di SAR. Jadi di tahun 2026 ini Sabda Academy itu akan berganti nama menjadi tim Sabda Engagement karena tadi melihat tantangan 2025 gitu ya. Jadi harapannya SA ini nanti bisa menjadi satu wadah supaya seluruh relasi yang ada itu bisa terbangun dan tetap bisa berkelanjutan kepada seluruh pengguna Sabda, supaya semua materi firman Tuhan dari seluruh pelayanan Sabda itu
bukan hanya sekedar di awang-awang dikenal gitu ya, tapi juga bisa benar-benar sampai dapat dipahami, digunakan, bahkan dialami oleh seluruh sahabat Sabda dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Dan pastinya pemanfaatan AI juga sebagai alat pendukung, penolong seluruh yang sudah menggunakan itu juga bisa tetap digunakan dengan baik dan bermultiplikasi gitu. Nah, untuk PJ-nya sendiri nanti akan juga berganti dan mungkin nanti akan ada Kenalisa 2 minggu lagi yang akan hadir. Ya. Nantikan saja gitu ya. Dan pokok doa dari tim Sabda Akademi, Sabda Akademi lagi, Sabda Engagement itu yang pastinya kerjasama antar tim sepanjang 2026 ini supaya bisa terus punya kesatuan hati dan tetap solid ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang dari luar seperti saya gini, supaya bisa tetap komunikasi juga bisa tetap terjaga. Terus teman-teman di SE juga bisa tetap mengembangin skill-skill baru, termasuk penggunaan AI, bahkan skill untuk relasi ya, karena memang ini tim relasi, jadi bisa meningkatkan skill terkait relasi, terus juga program-program yang ada, harapannya bisa terus meningkatkan literasi pengguna Sabda akan firman Tuhan dan seluruh pengguna Sabda melalui apapun yang dibuka dalam program pelayanan, karena memang semuanya udah masuk di engagement itu bisa membuat mereka bertumbuh dalam Tuhan. Dan ya itu pastinya harapan dari Sabda Engagement ya. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Evi. Terima kasih. Oke, thank you Roma. Tadi Roma bilang terutama dari luar seperti saya ini maksudnya Roma tuh kerjanya jarak jauh nih, LDR-an sama Sabda ya. Ya. Tidak satu tempat, tidak onsite ini ya. Tapi bersyukur ya dengan pada era teknologi sekarang mah jarak, waktu dan ruang itu bisa diterobos semuanya ya. Thank you Roma. Dari Aldo, gimana nih Do? Untuk Sabda Lab sendiri. Ya, Sabda Labs tetap Sabda Labs ya. Sama aja ya. Kita tetap Sabda Labs. Ya, harapannya kalau melihat tahun 2026 pasti teknologi akan terus berkembang. Ya, kita perkembangannya terkait adaptasinya itu ya, semoga masih bisa mengejar terus, khususnya terkait teknologi-teknologi yang terbaru, dan juga untuk bisa memaksimalkan produk-produk yang kita punya gitu. Jadi produk kita boleh mengejar produk baru, tapi jangan sampai melupakan produk-produk lama kita gitu. Ya, kita akan juga concern untuk melakukan pengembangan dari semua produk kita yang pastinya untuk membantu kerja kita lebih lanjut, dan juga untuk pokok doanya terkait hal itu juga. Dan yang pasti kita adanya penggunaan AI ini bukan sebatas perorangan, tapi ya semua dari tim ini juga punya AI masing-masing, dan itu bisa menjadi salah satu penunjang untuk bagian dari tim kerja ini. Terus ada juga kesatuan hati dari setiap tim, jadi kita punya beberapa fokus juga, jadi ada yang fokus ke AI, ada aplikasi, ada yang ke web. Nah, harapannya juga bisa dikoordinasikan dengan baik, bisa memiliki kerjasama yang baik, dan juga bisa menjadi suatu tim yang pasti punya kesatuan hati itu tadi sih. Dan juga staff baru. Karena ya semuanya pada minta staff baru nih ya. Kita tahu saudara selalu banyak memang, tapi pekerjaan kita dan teknologi yang kita miliki itu kan juga banyak ya. Dengan adanya staff baru dan juga tenaga kerja baru, terlebih dari juga ada AI, masing-masing kita miliki AI, ya pasti bisa bekerja makin maju lagi, makin ke depan lagi. Itu harapannya, pokok doanya. Oke, terima kasih banyak Aldo ya. Ya bersyukur sekali untuk semua yang sudah dikerjakan dan juga harapan-harapannya yang harus diwujudkan juga nih dalam tim yang sekarang itu ya, untuk teman-teman dari Sabda Labs, dari dulu tim Sabda Resources, Sabda Academy, dan juga steering committee ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Santi, Roma, Aldo, dan juga Yudo yang sudah memberikan pemaparannya. Ini waktu itu kita sampaikan ini dalam acara sehari full raker ya, isinya cuma laporan dan evaluasi ya dari pelayanan Sabda 2025. Tapi ini kita kemas dalam waktu kurang dari 1 jam ya. Harapannya bisa mewakili dan semisal ada mitra, ada pendukung Sabda ya, sahabat Sabda yang mendengarkan atau
sedang mengikuti siaran tundanya, silahkan nanti bisa menuliskan saja di live chat kalau ada masukan-masukan. Ini ada satu sih dari teman kita ya, tapi isinya dia mau ngasih laporan sih ini ya. Ya, ada teman kita nih Kos memberikan laporan, tolong dicek lagi itu ya untuk komik.app-nya karena tautannya masih ke Sabda Komik yang lama. Tolong dicek ya teman-teman dari tim SAR ya untuk tautannya ini. Thank you so much Rikos ya. Nah, kalau ada sahabat Sabda yang ingin seperti itu lagi boleh banget, boleh pakai jalur apa saja di Yayasan Lembaga Sabda ya. Tapi kami sudah punya juga satu tempat namanya formulir kontak ya dari Yayasan Lembaga Sabda. Bisa langsung masuk ke situ untuk memberikan masukan terkait masalah-masalah yang mungkin ditemukan atau usulan-usulan masukan untuk semua produk-produk dari Yayasan Lembaga Sabda. Tadi ada Kak Jenny juga ya. Bersyukur Kak Jenny juga menjadi teman setia kita nih ya. Dalam pelayanan Sabda bahkan sudah pakai semua bahan-bahan dari Yayasan Lembaga Sabda. Puji Tuhan Kak Jenny ya. Kami bersyukur untuk Kak Jenny yang selalu mendukung kami. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman ya semuanya untuk yang sudah diberikan. 2 minggu lagi kita akan ketemuan untuk membahas rencana pelayanan Yayasan Lembaga Sabda 2026 ya. Nanti dalam tim yang baru ya. Nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan penanggung jawab masing-masing tim. Kami juga mengundang rekan-rekan semua untuk bisa memberikan terus dukungan bagi pelayanan Lembaga Sabda dengan memberikan masukan juga ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa saja kontak Yayasan Lembaga Sabda, bisa masuk ke situs sabda.org atau ke ylsa.org dan atau ke WhatsApp ya ke 088129799100 ya. Kami juga ingin mengajak sahabat Sabda untuk mengikuti acara Ayo PA ya malam hari ini, PA online bareng lewat Instagram Live di Instagram ayo.pa. Judulnya Iman yang Berharap dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 14 ya. Penting banget untuk kita ikutin sama-sama, terutama dalam kita masih suasana tahun baru ya. Dan temanya memang sepanjang bulan ini adalah tentang iman. Jadi harap pada tahun yang baru ini kita juga semakin diperkuat dalam iman kita kepada Tuhan. Juga untuk rekan-rekan muda ya, silakan bisa mengikuti Instagram Live Sabda Youth, judulnya Journey with God, tanggal 13 Januari, besok banget tahun 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Kalau ada yang mau ikutan ya, atau bahkan mau jadi guest, baik Alkitab maupun dari Sabda Youth, boleh banget ya, kontak admin ya, bisa di PM ya, di PM medsosnya, atau sekali lagi ke 088129799100. Ada informasi baru lagi nih bagi rekan-rekan muda ya, akan dibuka kelas diskusi bareng ya, Youth Learning Center dengan judul Rethinking Your Life. Wah, ini penting banget nih bagi anak-anak muda nih ya. Masih muda disuruh rethinking your life. Harus itu ya. Jangan sampai nanti udah telat baru mulai rethinking gitu ya. Jadi mumpung masih muda kita belajar, artinya rethinking your life mumpung masih tahun baru ya. Jadi kelas ini akan dibuka pada tanggal 19 sampai 21 Januari, dilakukan lewat WhatsApp group ya. Nanti kami akan memberikan modul-modul yang menarik, video-video yang menarik terkait materinya. Silahkan daftarkan diri rekan-rekan muda di bit.ly/pomdesmlc. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya minta kesediaannya Santi untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Bersyukur Tuhan menolong acara siang ini dan juga pelayanan Sabda Tuhan sepanjang setahun kemarin. Kami sungguh-sungguh Tuhan boleh melihat karya Tuhan, kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap tim, juga setiap yang kami kerjakan kiranya boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan Sabda di tahun ini yang ada beberapa penyesuaian, adaptasi, kiranya Tuhan juga boleh menolong, biarlah hikmat dan juga kekuatan dari Tuhan yang senantiasa memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua sahabat Sabda yang sudah bergabung siang hari ini, biarlah mereka juga boleh mendapatkan berkat, dan juga untuk arsipnya nanti Tuhan juga banyak orang boleh lebih lagi Tuhan mendapatkan berkat dari setiap apa yang boleh kami sharingkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan untuk waktu kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Santi. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat Sabda semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program-program Sabda selanjutnya. Salam AI Forget. Bye all. Terima kasih. Tuhan berkati.